Kalau ngelihat kemunculannya di Thailand, nggak salah rasanya kalau kita berharap versi facelift dari CR-V generasi kelima meluncur di Indonesia dalam waktu yang nggak terlalu lama dari sekarang. Karena itu, mobil123.com kali ini akan membahas dan mengira-ngira spesifikasi CR-V facelift yang sepertinya bakal dijual di Indonesia nanti. Siap-siap ya. CR-V facelift emang udah meluncur duluan di beberapa negara. Misalnya aja Amerika Serikat yang udah mendapatkan model ini pada akhir 2019. Terus negara tetangga kita, Thailand, juga udah menjual model ini pada Maret 2020. Spesifikasi yang akan mobil123.com bahas sendiri akan lebih mengacu pada model di Amerika Serikat. Kenapa? Karena pada saat CR-V generasi kelima pertama kali hadir di Indonesia sekitar 3 tahun lalu, Honda mengklaim acuannya adalah model yang ada di negeri Paman Sam. Bicara soal eksterior, yang paling kelihatan beda pada CR-V facelift adalah wajahnya. Grill yang dulu bernuansa krom sekarang kental dengan nuansa warna hitam. Palang-palang horizontal pada grill juga udah diganti dengan kisi-kisi heksagonal serupa sarang lebah. Bentuk bumper depan juga udah dipermak menjadi terlihat lebih megar. Terus di bumper ada sentuhan aksen krom yang makin menonjolkan kesan bongsornya. Pelek CR-V facelift masih palang 5, tapi desainnya sekarang diubah jadi lebih keren. Bentuknya kalau di gue sih ngingetin sama simbol-simbol pasukan di film Three Musketeers. Ya kalau buat lu nggak tahu ya ngingetin sama apaan. Untuk varian-varian atas, CR-V facelift di Amerika Serikat juga punya ukuran 19 inci. Pasti keren nih kalau ukuran ini nanti juga ada di Indonesia. Apalagi pelek CR-V yang sekarang ukurannya cuman 17 dan mentok-mentok 18 inci. Harusnya sih gampang-gampang aja ya ngubah ukuran pelek itu di Indonesia. Bicara bagian belakang, CR-V facelift minim banget perubahan. Yang bisa langsung kelihatan sih adanya mika lampu yang lebih gelap dan juga desain bumpernya yang diubah sedikit. Masuk ke interior udah makin seru nih. Soal desain kabin sebenarnya nggak terlalu jauh beda, tapi ada ubahan-ubahan yang futuristis dan mewah banget. Misalnya speedometer yang udah digital. Terus tuas transmisi di CR-V facelift juga hilang, diganti dengan sistem tombol untuk varian-varian tertentu. Ada juga tempat untuk wireless charging. Seharusnya sih kalau untuk wireless charging aja udah harus ada di Indonesia ya. Apalagi SUV yang sekarang harganya 300 jutaan aja udah punya fitur ini. Sekarang kita bakal ngomongin soal fitur nih. CR-V facelift di Amerika Serikat udah punya Honda Sensing. Honda Sensing ini ya kalau dijelasin secara sederhana adalah perangkat keselamatan aktif dari Honda. Kalau di sana, fitur-fitur standar Honda Sensing udah cukup banyak. 1. Collision Mitigation Braking System with Forward Collision Warning. Lalu ada juga Road Departure Mitigation. Ada lagi Lane Departure Warning. Lalu ada Adaptive Cruise Control dan Lane Keeping Assist. Kalau misalnya pemiliknya masih belum puas, dia bisa nambahin dengan fitur-fitur Honda Sensing
yang lain. Tapi tentu saja harganya jadi lebih mahal. Nah, sekarang kita coba prediksi kalau di Indonesia gimana. Seharusnya sih sebagian dari fitur Honda Sensing udah harus ada ya. Misalnya kayak Adaptive Cruise Control, terus Collision Mitigation Braking System with Forward Collision Warning. Soalnya pesaingnya kayak Nissan X-Trail aja udah punya fitur-fitur ini untuk pasar Indonesia. Kita juga harus tunggu nih, apakah CR-V facelift di Indonesia akhirnya juga punya varian hybrid. Karena di luar negeri opsi itu udah ada. Kalau di varian CR-V yang biasa kan jagoannya itu mesin 1,5 liter turbo. Tapi di varian hybrid CR-V pakai mesin Atkinson 2 liter yang digabungin sama 2 motor penggerak listrik plus baterai lithium ion. Baterainya ditaruh di bawah lantai, jadi bagasi CR-V facelift tetap leluasa. Di CR-V facelift hybrid juga ada 3 mode berkendara. Pengemudi bisa milih mau mode berkendara sport, eco, atau EV atau pure electric vehicle. Sebenarnya kita di Indonesia masuk akal sih kalau ngarepin CR-V hybrid ini akhirnya bakal masuk. Kenapa? Karena di tahun depan aturan insentif mobil listrik udah berlaku. Jadi mulai 2021 harga mobil-mobil listrik baik itu yang hybrid, PHEV maupun pure EV udah jadi lebih masuk akal. Apalagi dengan infrastruktur yang ada sekarang kan paling gampang masukin hybrid atau PHEV. Ya enggak? Kita tunggu aja kapan CR-V facelift akhirnya meluncur di Indonesia. Ya moga-moga sih kalau nggak tahun ini tahun depan ya. Soalnya kalau lebih lama dari itu kayaknya lama banget. Sekian dulu video dari channel YouTube mobil123.com kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami. Dan kalau ada komentar soal CR-V facelift, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi lain waktu ya. Bye. Mobil 1, 2, 3